Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview beberapa LCD yang cukup baru, cukup recommended dan cukup bagus untuk digunakan bagi teman-teman. Yang pertama di sini ada LCD Pozi. LCD ini cukup baru, tapi LCD ini cukup bagus dan cukup recommended untuk kalian pakai. Yang kedua ada SinStar. SinStar ini juga LCD cukup baru. LCD ini cukup banyak digunakan dan LCD ini juga cukup recommended untuk kalian pakai. Dan yang ketiga, di sini kita ada MGKU. MGKU ini juga LCD yang baru juga dan cukup baru juga. Cuman di sini saya memang belum menggunakannya secara optimal. Kita akan melihat sama-sama seperti apakah LCD MGKU ini. Dan yang keempat, di sini ada LCD Super Sky. Super Sky ini juga LCD yang cukup baru. Dan kita juga akan sama-sama melihat seperti apakah LCD Super Sky ini. Dan kita langsung saja menuju LCD yang pertama, yaitu LCD Pozi. LCD ini punya tampilan dan kemasan seperti ini. Dari sisi kemasannya terlihat sangat mewah sekali. Di sini dibungkus seperti ini, ada pembungkus depannya, kemudian ada pembungkus dalamnya. Dan di dalamnya terdapat LCD yang akan kita gunakan dan akan kita coba. Seperti ini peletakannya, sangat terlihat mewah sekali untuk kemasan Pozi ini. Dan seperti inilah LCD yang akan kita coba dari salah satu seri untuk LCD Pozi ini. Kita langsung saja menghidupkan handphonenya. Ini adalah handphone Oppo yang akan kita coba untuk mengetes LCD Pozi ini. Handphone ini sudah kita nyalakan dan kita akan menunggu sampai handphone ini masuk ke menu utamanya. Untuk tampilan awalnya LCD ini cukup bagus, untuk kepekatan hitamnya bagus, untuk pencahayaannya juga bagus. Menurut saya LCD ini cukup bagus untuk seri ini ya. Saya tidak tahu untuk seri yang lainnya, kita akan mencoba lagi untuk seri yang lainnya. Tapi untuk seri ini, untuk kepekatan warna hitamnya, pencahayaannya waktu hidup pertama kali itu lumayan bagus menurut saya. Dan ini kita sudah masuk ke menu utamanya. Kita bisa melihat seperti ini tampilan dari LCD Pozi. Kita akan mencoba kontrasnya terlebih dahulu. Kontrasnya kelihatan berjalan dengan normal saja. Untuk pencahayaannya bagus. Untuk ketajaman warnanya juga lumayan bagus. Kerapatan warna, resolusi gambar, cahaya dan kontras, kejernihan layar, menurut saya ini juga udah cukup optimal, cukup bagus untuk seri handphone ini. Jadi LCD ini cukup rekomendasi untuk LCD-nya. Dan kita akan mencoba juga untuk touchscreen-nya. Kita coba dulu untuk touchscreen-nya ya. Kita coba untuk mengetik-ngetikkan beberapa angka atau hurufnya di pengetikan seperti ini. Untuk pengetikannya lumayan enak, pixelnya juga bagus saja, refresh rate-nya lumayan lah untuk seri ini. Dan kita akan mencoba lagi untuk menahan dan menekan salah satu icon, kemudian kita geser-geserkan. Kita geser-geserkan seperti ini. Kita geser-geserkan sampai bisa melewati semua area LCD-nya, atau kita sambil menggeser-geserkan desktop-nya juga seperti ini. Jadi ada dua gerakan. Ini menunjukkan bahwa multi touch-nya sudah berjalan dengan baik karena ada dua gerakan sekaligus. Kalau tidak puas dengan multi touch yang kita coba tadi, kita bisa menggunakan aplikasi multi touch-nya. Aplikasi multi touch test ini bisa kita dapatkan dari kita download terlebih dahulu apabila belum ada dari Play Store. Kita bisa mendownloadkan terlebih dahulu. Apabila sudah, kita bisa langsung menggunakannya seperti ini. Kita coba tes dulu bagaimana fungsi multi touch-nya. Kita bisa menggunakan 1, 2, 3 jari atau 4 jari, bahkan bisa 10 jari, seperti apa gerakannya. Kita akan mencoba terlebih dahulu. Untuk 6 jari kelihatan pixelnya masih lancar-lancar saja. Dan untuk 8 jarinya juga masih berjalan dengan baik walaupun sudah agak sedikit berat. Dan ini untuk 10 jarinya sudah sedikit patah-patah. Apabila kita menggunakan 10 jari seperti ini, pixelnya sudah sedikit patah-patah. Tapi ini menurut saya sudah normal saja. Memang sebagian LCD juga mengalami hal yang sama juga. Untuk LCD ini menurut saya juga sudah cukup bagus, cukup recommended juga ya. Karena dia multi touch-nya juga berjalan dengan bagus untuk 10 jarinya.
Memang hampir semua LCD saja kalau udah 10 jari pasti dia sudah berat dan sudah pikselnya sudah mulai patah-patah, dan itu normal saja. Dan kita akan melanjutkan ke LCD yang berikutnya, yaitu LCD SynStar. LCD ini mungkin sudah banyak juga digunakan oleh teman-teman, terutama para teknisi. Di sini saya akan mereview LCD SynStar ini. Seperti ini tampilan LCD SynStar itu. LCD ini banyak sekali klaim-klaimannya, dari garansi lemnya, dari kekuatan glassnya, dari harganya yang lumayan kompetitif juga sih. Ya lumayan lah. Untuk harganya standar saja, tidak mahal dan tidak murah juga. Dan kita akan melihat tampilan daripada LCD SynStar ini. Untuk kepekatan warna hitamnya lumayan bagus. Untuk cahayanya atau lampunya juga sorotnya itu lumayan bagus juga. Dan kita akan menunggu sampai ke menu utama. Seperti inilah tampilan daripada LCD SynStar ini. Dari kepekatan warnanya cukup bagus, ketajaman warna, kerapatan warna, resolusi gambar cukup bagus juga. Cahaya dan kontrasnya juga bagus, kejernihan layar juga lumayan lah bagus ini. Refreshnya ya standar saja. Dan kita akan mencoba untuk touchscreen-nya. Kita akan mencoba ke menu pengetikan dan kita akan mengetikkan semua huruf dan angkanya. Kita ketikkan satu persatu huruf dan angkanya. Kita coba untuk kenyamanan pengetikannya. Apakah pengetikannya itu enak? Dan ketika diketikkan ini menurut saya juga lumayan ya. Lumayan enak aja diketikkan, tidak ada masalah. Setiap huruf dan angkanya kita ketikkan satu persatu dan tidak menunjukkan ada masalah. Dan kita akan mencoba untuk multi touch testnya. Kita akan mencoba untuk masuk aplikasi multi touch test seperti halnya LCD sebelumnya. Kita coba untuk multi touch testnya. Kita akan menggunakan beberapa jari untuk mencoba multi touch testnya. Ini sudah menggunakan 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Nampak gerakannya sudah mulai sedikit patah-patah. Ini sudah menggunakan 8 jari. Nah, ketika menggunakan 8 jari di sini sedikit patah-patah. Apalagi ketika saya menggunakan 9 jari dan 10 jari sudah sangat patah-patah sekali. Ini sedikit berbeda dengan LCD yang sebelumnya. Sudah mulai patah-patah ketika saya menggunakan 10 jari. Tapi di SynStar ini saya baru menggunakan 6 sampai 8 jari sudah patah-patah di sini. Nampaknya untuk multi touch LCD-nya, untuk bagian touch screen-nya di sini kurang optimal untuk LCD ini. Atau memang kualitasnya itu masih di bawah daripada kualitas Pozi tadi. Dan saya harus mengatakannya karena di sini menurut saya kurang ya untuk LCD, untuk bagian touch screen-nya untuk LCD ini. Ini masih kurang optimal. Ini juga saran dan kritik dari saya untuk produsen LCD ini agar diperbaiki di bagian touchscreen-nya. Menurut saya ini kurang optimal untuk bagian touchscreen-nya. Mungkin bisa dioptimalkan di produksi berikutnya. Dan seperti itulah LCD daripada SynStar ini. Saya sudah menunjukkan semuanya dari tampilan LCD-nya sampai touchscreen-nya. Dan kita akan melanjutkan ke LCD yang berikutnya, yaitu LCD MGKU. LCD ini LCD yang cukup baru juga dan kita akan langsung saja mencobanya. Ini handphonenya sudah saya nyalakan, seperti ini tampilannya. Untuk tampilannya sendiri dari kepekatan warna hitam, pencahayaannya menurut saya standar saja, tidak begitu optimal dan terkesan sedikit lebih redup daripada LCD sebelumnya. Untuk semua ketajaman warna, kerapatan warna, resolusi, cahaya, kontras, kejernihan, tentu saja LCD ini cuma bisa saya katakan ini sangat standar sekali. Dan untuk bagian touchscreen-nya lumayan enak saja, tidak ada masalah untuk pengetikannya. Menurut saya ini cukup bagus saja. Dan kita akan mencoba untuk multi touch testnya. Ini kita masuk pada aplikasi multi touch testnya. Kita akan mencoba menggunakan beberapa jari untuk mengetes multi touch testnya. Ini menggunakan 1 jari, menggunakan 2 jari,
kemudian menggunakan 3 dan 4 jari. Di sini masih bisa bergerak dengan lancar untuk 4 jarinya. Kita akan melanjutkan dengan menggunakan 5 jari, 6 jari. Di sini untuk 6 jarinya sudah mulai patah-patah, dan kita menggunakan 8 jari. Di sini 8 jarinya tambah lagi patah-patah. Kita menggunakan 10 jari. Tapi di sini touchscreen-nya masih bergerak dengan baik saja. Bahkan ini untuk multitouch-nya ini lebih baik daripada LCD sebelumnya, yaitu LCD SingStar tadi. Untuk multitouch-nya malah bagusan LCD ini. Seperti itulah tampilan daripada LCD MKKU ini, dari tampilan LCD-nya sampai touchscreen-nya. Dan kita akan melanjutkan ke LCD yang berikutnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. LCD yang berikutnya adalah LCD Super Sky. Kita akan mencoba LCD ini dan melihati seperti apa tampilan LCD ini serta bagaimana touchscreen-nya. Kita akan melihati bersama-sama. Kita akan mencoba LCD-nya, kita nyalakan handphonenya, dan kita akan menunggu sampai handphone itu masuk ke menu utamanya. Untuk tampilan pada waktu hidupnya menurut saya ini standar ya. Untuk seri ini sih ya tidak begitu bagus dan tidak begitu juga jelek sih. Cuman di sini warnanya memang kurang pekat hitamnya, masih cenderung kebiruan, tapi tidak masalah menurut saya. Karena memang sesuai dengan harganya juga Super Sky ini. Dan ketika nyala, nampaknya untuk ketajaman warnanya, kerapatan, resolusinya itu lebih bagus. Kurangnya di kepekatan warna hitam saja, tapi untuk di resolusinya itu cukup bagus. Dan kita akan melanjutkan untuk melihati LCD ini. Seperti inilah tampilan daripada LCD Super Sky ini. Menurut saya lumayan bagus saja untuk tampilannya ini. Lebih cenderung bagus saja untuk tampilannya. Dan kita akan mencoba untuk touchscreen-nya. Kita rendam, kita tahan, kita geser-geserkan salah satu icon. Kita geser-geser seperti ini. Kemudian juga menggeser-geserkan desktop-nya juga. Untuk meyakinkan bahwa fungsi multitouch-nya berjalan dengan baik, kita coba untuk melihati bagaimana refresh rate-nya, bagaimana touchscreen-nya. Menurut saya lumayan bagus saja. Dan kita akan melihati ketika kita untuk melakukan pengetikan di tempat pengetikan, kita ketikkan satu-satu huruf dan angkanya. Dan kita lanjutkan untuk mencoba multitouch-nya. Kita bisa mendownload dulu multitouch test-nya. Dan di sini setelah kita terdownload multitouch test-nya, kita akan mencobanya seperti ini. Kita menggunakan 1, 2, 3 jari, 4 jari, 5 jari sampai 10 jari. Nampaknya terlepas, kita coba ulang lagi. Dari 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Kita coba gerak-gerakan mulai sampai jari manakah yang udah mulai terpatah-patah. Nampaknya di sini sudah mulai patah-patah ketika saya masuk di 8 jari. Sedikit patah-patah tapi masih saja bisa. Dan ketika udah 10 jari sedikit patah-patah lagi. Tapi menurut saya ini untuk multitouch-nya, untuk LCD ini lumayan bagus saja, tidak ada masalah. Seperti inilah tampilan daripada LCD Super Sky, dari LCD-nya sampai touchscreen-nya. Dan bagaimanakah menurut kalian tentang LCD-LCD yang telah saya viewkan dari LCD yang pertama sampai LCD yang terakhir? Manakah yang akan menjadi pilihan kalian untuk digunakan untuk mengganti LCD kalian? Itu saya serahkan semuanya kepada kalian. Mungkin setiap LCD mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya cuma mampu menyampaikan apa yang menjadi pengetahuan saya. Semoga saja bermanfaat untuk kalian yang mau mengganti LCD-nya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.